Yo bro, lo pernah gak sih ngalamin yang namanya ditinggal mendadak sama orang yang baru aja lo deketin? Nah, bayangin aja gimana rasanya Fenerbahce sekarang, bro. Klub voli top Turki ini lagi ngalamin drama yang parah banget sama bintang voli Indonesia kita, Megawati Hangestri. Gila, ceritanya bikin gue pengen langsung spill semua ke lo. Jadi gini, bro, Megawati yang udah resmi gabung sama Fenerbahce tiba-tiba aja putus kontrak sepihak. Bayangin, baru aja diumumin bergabung, malah cabut duluan. Ini kayak lo beli HP flagship terbaru, tapi besoknya langsung dijual lagi tanpa dipakai sama sekali. Parah kan? Yang bikin makin gokil, Turker Tozar selaku direktur olahraga Fenerbahce sampai bilang kalau mereka merasa dikhianati. Wah, ini udah kayak drama sinetron siang hari aja, bro. Tapi tenang, gue bakal kasih tahu lo semua detail seru dari drama transfer paling ngejutkan tahun ini. Sebelum gue lanjut cerita yang bikin lo makin penasaran ini, gue mohon banget nih bro, jangan lupa pencet tombol like, subscribe channel Zona Megatron, dan drop komen di bawah. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang suka sama dunia voli. Soalnya drama kali ini beneran gokil abis dan sayang banget kalau dilewatin. Oke, langsung aja nih, ceritanya tuh gila parah. Jadi, Megawati Hangestri yang kita tahu sebagai salah satu pemain voli terbaik Indonesia, baru aja bikin keputusan yang benar-benar mengejutkan dunia voli Turki. Lo tau gak? Dia memutus kontrak secara sepihak dengan Fenerbahce. Gila kan? Ini bukan cuma mengejutkan, tapi benar-benar bikin klub yang baru aja merekrutnya itu shock total. Bro, bayangin aja, Fenerbahce tuh klub besar di Turki yang pasti udah invest banyak buat dapetin Megawati. Mereka pasti udah nyiapin semuanya, dari strategi permainan sampai marketing. Tiba-tiba, boom, Megawati memutus kontrak gitu aja. Pasti mereka ngerasa kayak diputusin sama pacar lewat chat, parah banget. Lanjut ke drama berikutnya, ini makin seru nih. Turker Tozar, yang jabatannya Direktur Olahraga Fenerbahce, langsung buka suara dan ngaku terkejut banget. Lo tau gak dia bilang apa? Kami tak menerima sinyal apapun sebelumnya. Ini datang tiba-tiba. Wah, kebayang gak sih shocknya mereka? Kayak lagi enak-enak tidur tiba-tiba dibangunin sama berita yang bikin jantung copot. Gue jadi mikir nih, masa iya sih gak ada tanda-tanda sebelumnya? Apa Megawati benar-benar mendadak ambil keputusan ini, atau emang ada sesuatu yang dia sembunyiin dari klub? Yang jelas, konferensi pers dadakan sampai diadain segala, bro. Pasti situasinya emang urgent banget. Nah ini yang bikin gue makin penasaran, bro. Ada kabar yang beredar bahwa ada yang gak beres di balik keputusan Megawati ini. Media Turki mulai berspekulasi ada konflik internal yang bikin dia milih angkat kaki. Tapi informasi ini masih desas-desus dan belum terkonfirmasi kebenarannya, ya. Gue gak yakin nih, datanya kurang lengkap, tapi ini yang gue tahu sejauh ini. Yang bikin makin dramatis, Megawati milih pergi diam-diam tanpa kasih penjelasan yang jelas. Kayak ninja aja, bro. Satu hari masih jadi bagian dari Fenerbahce, besoknya udah bye-bye. Media Turki sampai bilang ada masalah non-teknis yang jadi alasan utama. Kira-kira apa ya? Masalah gaji? Fasilitas? Atau mungkin ada hal personal yang gak bisa dikompromiin? Oke, lanjut ke berita berikutnya yang makin bikin hati miris. Turker Tozar gak cuma shock, tapi dia juga ngungkapin perasaan dikhianati yang mendalam. Dalam pengakuan yang emosional banget, dia bilang, kami menyambut dia seperti keluarga, tapi responsnya sangat mengecewakan. Wah, ini tuh bener-bener kayak drama sinetron, bro. Bayangin aja, mereka udah nyambut Megawati dengan tangan terbuka, mungkin udah ngasih fasilitas terbaik, treatment VIP, malah ditinggal pergi gitu aja. Pasti rasanya kayak investasi emosional yang sia-sia banget. Tozar pasti ngerasa kayak orang yang udah baik-baik ke seseorang tapi malah dikecewain. Yang bikin makin gila lagi. Bro, Megawati bahkan belum sempat bermain satu laga pun bersama Fenerbahce. Lo bayangin, mereka udah announced transfer dengan fanfare, mungkin udah bikin jersey khusus, udah promosi ke fans, playernya malah kabur sebelum debut. Media langsung nyebut ini sebagai salah satu drama transfer paling mengejutkan tahun ini. Ini kayak lo udah beli tiket konser idola lo, udah antri dari subuh,
Pas mau mulai show-nya, si artisnya tiba-tiba cancel tanpa alasan yang jelas. Fans Fenerbahce pasti ngerasa dibohongin banget, deh. Sekarang situasinya makin serius, bro. Pihak Fenerbahce dikabarkan lagi nyusun dokumen hukum buat nuntut penjelasan tertulis dari Megawati dan agennya. Mereka nganggep pemutusan kontrak sepihak ini merugikan banget. Gue sih ngerti kenapa mereka marah, ya kan? Udah keluar duit, tenaga, harapan, malah ditinggal kayak gini. Tapi informasi soal tuntutan hukum ini juga belum final, bro. Masih tahap rencana dan belum ada konfirmasi resmi. Yang jelas, Fenerbahce lagi berusaha keras buat dapetin jawaban yang memuaskan dari keputusan yang bikin mereka pusing 7 keliling ini. Gelombang kemarahan juga muncul dari fans Fenerbahce di media sosial, bro. Mereka kecewa banget dan ngerasa tertipu. Banyak yang nuntut klarifikasi langsung dari Megawati. Komen sektion Instagram sama Twitter mereka pasti rame banget dengan pertanyaan-pertanyaan pedas. Fans tuh emang pasionate banget kalau udah soal klub kesayangan mereka. Mereka udah antusias banget nyambut pemain baru, malah dikecewain kayak gini. Pasti ada yang udah beli merchandise atau tiket pertandingan dengan harapan bisa lihat Megawati main. Nah, ini dia yang paling bikin penasaran. Ada rahasia yang mungkin mulai terbongkar, bro. Beberapa sumber nyebut Megawati udah diincar klub lain sebelum resmi bergabung dengan Fenerbahce. Kalau ini benar, berarti ada kemungkinan dia udah punya rencana lain dari awal. Turker Tozarsi enggan berkomentar soal ini, tapi dia bilang sesuatu yang bikin makin curiga, kami sedang menyelidiki kemungkinan adanya kontak ilegal. Wah, plot twist banget kan? Tapi ingat ya, bro, informasi ini masih tahap investigasi dan belum terkonfirmasi kebenarannya. Kalau benar ada kontak ilegal, berarti ada klub lain yang udah ngerayu Megawati dari belakang. Ini kayak drama cinta segitiga aja, tapi versi olahraga. Fenerbahce udah komitmen sama Megawati, tapi ternyata ada pihak ketiga yang ngeganggu hubungan mereka. Yang bikin gue mikir, kenapa Megawati gak ngasih penjelasan yang jelas dari awal? Kenapa harus bikin drama kayak gini? Mungkin dia lagi dalam posisi sulit dan harus ngambil keputusan cepat. Atau mungkin memang ada tawaran yang lebih menggiurkan yang datang belakangan. Tapi apapun alasannya, cara ngelakuinnya tuh kayaknya kurang profesional, bro. Sebagai atlet internasional, seharusnya dia bisa handle situasi ini dengan lebih dewasa. Komunikasi yang baik tuh penting banget dalam dunia olahraga profesional. Sekarang semua mata dunia voli lagi ngeliatin gimana kelanjutan drama ini. Akankah Megawati ngasih penjelasan yang memuaskan? Atau dia bakal diam aja dan biarin situasi makin rumit? Dan yang paling penting, klub mana sih yang bakal jadi rumah baru dia? Satu hal yang pasti, reputasi Megawati sebagai pemain profesional pasti kena dampaknya. Klub-klub lain pasti bakal mikir 2 kali sebelum nego sama dia di masa depan. Trust itu susah dibangun tapi gampang banget rusak, bro. Discord. Artikel ini disusun berdasarkan laporan media, spekulasi publik, dan pernyataan yang beredar di berbagai platform. Tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun, termasuk individu, klub, maupun federasi terkait. Informasi dapat berubah seiring perkembangan situasi. Pembaca diharapkan bijak dalam menyikapi isi konten dan tidak menjadikannya sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Makasih banget udah nonton sampai akhir, bro. Drama Megawati versus Fenerbahce ini bener-bener bikin dunia voli heboh total. Gimana menurut lo? Megawati salah atau ada alasan kuat di balik keputusannya? Drop komen lo di bawah, gue pengen banget baca pendapat kalian. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka sama kontennya, subscribe channel Zona Megatron biar gak ketinggalan drama olahraga seru lainnya, dan pencet lonceng notifikasi biar kalian jadi yang pertama tahu info terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, bro. Peace out.